Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, ucapan syukur dan doa. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 1 ayat 3-11 dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua mengerti bahwa hidup orang percaya tidak bisa dipisahkan dari dua kata penting ini, yaitu ucapan syukur dan doa. Kita hidup dengan ucapan syukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang tahu tentang apa itu ucapan syukur. Semua orang tahu tentang bagaimana berdoa. Tetapi walaupun kita tahu, seringkali kita tidak bersyukur dan kita tidak berdoa. Nah, jadi melalui ayat bacaan hari ini kita akan belajar dari apa yang menjadi alasan ucapan syukur dan doa Paulus. Jadi apa yang menjadi alasan ucapan syukur dan doa Paulus? Yang pertama, Paulus mengucap syukur karena persekutuan dengan berita Injil. Dalam ayat yang kelima dijelaskan. Jadi tahukah kita bahwa kita perlu bersyukur dan kita perlu melekat dengan Kristus. Kita bersyukur karena Kristus memberikan firman buat kita. Nah, mengapa kita bersyukur untuk firman Tuhan? Karena orang-orang yang melekat dengan firman akan kuat menghadapi tantangan. Orang-orang yang melekat dengan firman Tuhan akan merubah tantangan menjadi kemenangan. Dan orang-orang yang kuat dengan firman akan senantiasa melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan yang kedua yang menjadi dasar ucapan syukur Paulus adalah karena kesetiaan mereka dalam Kristus. Ayat yang ke-6. Ucapan syukur kita adalah kalau kita setia. Bukan hanya ketika kita bisa tertawa, bukan hanya ketika kita bisa bersorak-sorai, tetapi ketika kita menangis, ketika air mata kita mengalir, pertanyaannya masihkah kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan? Tahukah saudara bahwa kesetiaan itu adalah modal? Modal kita untuk meraih mujizat, modal kita untuk bertahan dan modal untuk tetap berjalan maju dalam segala keadaan. Karena itu setiap kita harus masuk dalam persekutuan dalam berita Injil. Dan yang menjadi doa Paulus, yang pertama adalah agar kasih kita makin melimpah. Ayat yang ke-9. Artinya supaya hidup kita senantiasa ada di dalam kasih. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kebencian, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan tambah maju dalam Tuhan. Jadi ingat bahwa kasih kita harus makin melimpah. Dan yang kedua yang menjadi doa Paulus adalah agar kita mempunyai pengetahuan yang benar. Ada banyak orang mengasihi tetapi tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga ia hanya senang kalau bisa mengerjakan hal-hal sosial, tetapi imannya tidak mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga yang menjadi doa Paulus adalah agar kita dapat memilih yang baik. Ayat yang ke-10. Persoalannya kita tahu yang baik tetapi kita tidak mampu memilih yang baik. Seringkali kita mengalami kegagalan bukan karena Tuhan tidak campur tangan, tetapi seringkali karena kita sendiri yang membuat kekeliruan atau kesalahan. Dan yang keempat yang menjadi doa Paulus adalah agar hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Ayat 11. Bisa saja kita berbuat
Tetapi buah yang Tuhan mau adalah buah kebenaran. Bukan buah yang busuk, tetapi buah yang manis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang merasakan sesuatu yang berat dalam hidup saudara. Karena itu sekaranglah waktunya untuk kita mulai segala sesuatunya dengan ucapan syukur dan doa. Dengan tidak putus-putusnya, maka kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan meraih kemenangan dan berkat yang luar biasa menyertai langkah-langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk persekutuan kami dengan firman-Mu, dengan Injil-Mu yang membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan setiap hari. Kami juga bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh saat ini tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga berdoa biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan kasih kami semakin melimpah, sehingga kami dimanapun berada tetap boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Tambahkan kepada kami juga pengetahuan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh memilih yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena kami percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.